Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat ya di malam hari ini. Sambil beristirahat, langkah mungkin bagusnya sambil kita belajar ya, sambil kita belajar mencari inspirasi atau cara pembelajaran yang menarik, khususnya untuk kita guru-guru yang ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, di sini saya akan memberikan atau berbagi sedikit pengetahuan, yaitu tutorial tentang cara kita membuat soal ya, kuis atau bentuk tugas misalkan secara online ya, yang tepatnya kita membuat di aplikasi Quizzes ya. Mungkin kalimat itu Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah coba gitu ya. Namun di sini saya sedikit berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang cara membuat jadi soal-soal atau kuis ya, yang akan diberikan kepada siswa, terutama dalam bentuk online atau daring. Baiklah, langsung saja kita ke TKP atau tutorialnya. Yang pertama, ya, kita buka di aplikasi Google Chrome. Ya, di sini URL-nya kita ketikkan, yaitu Quizzes ya, quizzes.com, atau kita ketik Quizzes saja. Oke. Nah, di sini ya bisa kita pilih yang pertama di sini, yaitu Quizzes online quiz. Untuk Quizzes ini ini free ya, atau gratis, yang sudah saya coba beberapa kali. Alhamdulillah ini gratis gitu ya. Oke, kita klik di sini. Tunggu sebentar. Nah, untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan yang baru masuk ya di link atau aplikasi Quizzes ini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mendaftar ya, atau memasukkan email yang kita punya gitu. Nah, karena di sini saya sudah mendaftar atau sudah bergabung ya di Quizzes ini, maka di sini saya tinggal masuk saja seperti itu. Nah, di dalam Quizzes ini, di sini ada beberapa bagian, beberapa menu ya. Lihat di sini ada menu cari, ya, menu perpustakaan, ada menu kuis all atau baru ya, ada hasil, ada penilaian berdiferensiasi, ada juga kelas ya. Ini mengundang untuk mengundang siswa atau teman guru untuk bergabung ya. Dan di sini ada meme ya, ada meme, ada koleksi, profil, dan terakhir di sini ada keluar dari aplikasi. Oke, yang tinggalan nih, ada yang di sini pertama ada kita membuat soal. Baik. Di sini ada menu cari ya, di sini ada menu cari. Contoh misalkan kita klik cari. Kita klik cari. Klik cari. Ini ya. Jadi ketika kita mengklik cari di sini, kita bisa mencari
soal bentuk soal-soal dari semua mata pelajaran itu ada, baik dari tingkat SD sampai dengan ke perguruan tinggi ya, seperti itu. Kita di sini tinggal cari aja contoh, misalkan di sini kita akan mencari soal yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDP ya, kelas 9 misalkan di sini. Oke, kita tunggu. Ya, ini untuk mempermudah kita mencari soal-soal yang apa namanya, ketika kita mungkin malas ya untuk membuat, kita di sini bisa ya, ini kita bisa apa namanya, bisa mencari nih di sini di menu sebelah kiri ya, ada jumlah soalnya, ada yang 20, ada yang 10 soal, ada yang 9 seperti itu. Ya, kita tinggal klik-klik aja nih di sini ketika misalkan kita akan membuka soal-soal yang ini ya. Ini bahwa termasuk juga jawabannya sudah ada, jadi lengkap, kita tinggal menggunakan saja seperti itu. Terus ke bawahnya sampai pokoknya kita tinggal cari aja di sini ya, di sini seperti itu. Oke, yang berikutnya misalkan kita akan menyimpan soal yang sudah kita temukan nih ya, kita tinggal simpan aja nih, klik simpan ya. Nanti di sini akan di perpustakaan ya. Jadi soal yang kita simpan itu tadi ya, ini akan menyimpan pada menu perpustakaan nih di sini. Jadi soal-soal yang sudah kita simpan di sini tersimpan di sini ya. Atau misalkan nih di menu perpustakaan di sini ada soal yang sudah kita buat secara manual nih, ada impor, ada sebelumnya digunakan, dan seterusnya. Juga di sini kita bisa membuat tim ya, tim saya. Contoh di sini saya sudah membuat 2 tim ya, ada tim matematik kelas 8 ya, tim matematik kelas 9 seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan itu silahkanlah untuk kalimatnya sesuai misalkan dengan mata pelajaran yang diampu atau yang dipegang. Nah, di sini koleksi saya ya, ini pada menu perpustakaan. Ini koleksi saya ini soal-soal yang tadi kita cari atau yang tadi kita simpan. Atau misalkan di sini ya, ini soal yang sudah kita simpan tadi ini. Ya, tinggal kita buka, kita klik. Nah, di sini kita soal yang disimpan tadi itu oleh kita bisa kita download deh ya, bisa kita download. Di sini ada download ya, ada disebarkan di sini, bisa dibagikan ke tim ya tadi yang sudah kita buat, atau ke kelas yang sudah kita buat ya. Bisa juga berbagi dengan guru yang lain ya, misalkan ada guru yang serumpun mata pelajarannya dengan kita ya, kita bisa berbagi soal itu. Terus selanjutnya disimpan ya, untuk menyimpan kembali gitu. Dan di sini ada salin atau edit. Nah, soal ini bisa kita salin atau edit ya. Oke, tunggu sebentar. Ya, di sini bisa kita edit ya, bisa kita tandai, bisa kita gunakan ini soal
Ya, kalau misalkan kita mau berikutnya, bagaimana ketika kita akan membuat soal secara manual? Ya, secara manual kita membuat. Ya, kita bisa mengambil apa soal-soal yang sudah tadi kita simpan ya. Yang sudah tadi kita simpan, kita bisa ambil buat secara manual. Ya, atau misalkan kita sudah membuat soal dalam bentuk di Google Drive seperti itu ya, atau di uh, Microsoft Word seperti itu. Nah, nanti bisa dikirimkan di sini. Caranya pertama itu kita klik buat. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada kuis ya, ada presentasi, ada bentuk video, pemahaman, ya, ada atau flashcard. Oke, kita misalkan akan membuat kuis, kita klik ini misalkan kita sudah membuat dalam bentuk Google. Nah, di sini ada tuh dari dokumen, formulir Google Form ya, atau screenshot. Ya, bisa kita langsung impor dalam bentuk dokumen di sini. Nah, ini dari hasil dengan dokumen dari situs web atau teks ya. Nah, ini terakhir di sini buat dari awal, berarti secara manual gitu ya. Oke, kita klik secara manual. Nah, di sini ada pilihan ya untuk jenis pertanyaan. Di sini ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada jawaban gambar ya, dan lain sebagainya. Di sini banyak ya, tinggal dicoba-coba saja ya. Kita berani mencoba untuk mencari ide dan menyampaikan kepenasaranan kita seperti itu. Misalkan di sini pilihan ganda ini kita membuat untuk soal pertama. Oke, di sini misalkan ya, ini contoh saja ya, contoh pembuatan soal. Misalkan cara kalau ini kan secara manual ya, kalau yang tadi yang pertama itu soal yang yang dihasilkan dari aplikasi ya, yang kita edit. Kalau ini secara manual kita ketik ya. Contoh misalkan ada berapakah rukun Islam? Ya, pertama ada 2, ada 3, 5, 7. Nah, ini kita tidak bisa langsung menyimpan ya, karena di sini ada keterangan silakan pilih jawaban yang benar. Jadi kita pilih dulu jawabannya yang benarnya itu yang mana. Nah, contoh misalkan di sini kita checklist. Jawaban yang benarnya adalah 5. Nah, jangan lupa di sini untuk poinnya. Jadi setiap soal itu tergantung berapa jumlah soal yang diberikan, untuk per satu soalnya itu berapa poin. Misalkan 5 poin di sini. Ya, untuk waktunya bisa tadi kita secara per soal ya, kita lihat bentuk soalnya mudah, sulit, mudah, sedang, sulit, atau terlalu sulit. Kita sesuaikan. Kalau mudah atau bahkan terlalu mudah, kita bisa memberikan waktu 20 detik misalnya. Ya. Ini menu-menu tadi ya yang sudah pertama disampaikan, dan ini gambar, ini rekaman, ini video. Ya, misalkan bentuk video, ya kita tinggal tambahkan aja video soalnya seperti itu. Selanjutnya kita simpan. Nah, ini soal pertama. Nah, berikutnya di sini bisa kita tambahkan soal. Tambahkan soal.
tambah soal. Nah, kita tinggal memilih lagi di sini apakah mau pilihan ganda lagi atau isian singkat atau esai atau jawaban audio dan lain sebagainya. Di sini menjodohkan misalkan. Contoh misalkan kita pilih isian singkat. Ya, contoh misalkan isian singkat. Titik pertanyaannya. Pertanyaannya misalkan Iman, misalkan ini, misalkan soalnya matematik. Misalkan dua pangkat dua adalah nah di sini kita isikan jawaban kita ya. Jawabannya yaitu 4. Selanjutnya seperti biasa ini jawaban kita ya. Terus di sini misalkan poinnya 5, waktunya misalkan 30 detik. Selanjutnya jangan lupa kita save. Oke. Ini ya jawaban soal yang kedua. Oke, berikutnya bagaimana? Nah, jangan lupa setelah selesai kita membuat soal ya, sekian banyak soal yang diberikan. Misalkan selesai. Selanjutnya kita simpan. Nah, di sini boleh kita berikan judul, misalkan asesmen tengah semester. Terus mata pelajarannya apa? Misalkan mata pelajarannya matematik. Kelasnya kelas berapa? Misalkan kelas 9. Bahasanya bisa kita rubah bahasa Indonesia. Nah, untuk visibilitas. Nah, untuk visibilitas di sini kalau untuk terbatas atau semua orang di sini harus berbayar ya. Jadi yang free itu terlihat oleh publik. Nah, selanjutnya bisa di sini kita tambahkan gambar sebagai profil. Misalkan dari apa cari ya, misalkan atau kita mau mengunggah gambar foto kita sendiri ya sebagai gurunya, atau misalkan cari dari perangkat ya, contoh misalkan apa matematika. Nah, gambar misalkan gambar. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita simpan. Oke. Nah, ketika misalkan kita akan memberikan atau memperlihatkan soal ya untuk dijawab, terutama kalau secara manual ya. Ingat di sini kan ada tunjukkan jawaban, ya kita off-kan.
supaya jawabannya tidak terlihat. Nah, selanjutnya di sini bisa untuk dibagikan kepada siswa ya pengerjaannya secara daring atau online, mulailah sebagai aktivitas langsung di mana semua orang bermain bersama. Atau misalkan sebagai bentuk tugas ya. Itu bisa klik tugas menggunakan ada keterangannya lah. Menugaskan siswa untuk dikerjakan di kelas atau sebagai pekerjaan rumah. Nah, dan menu-menu yang lainnya di sini bisa kita download. Jadi hasil pembuatan soal yang sudah kita buat tadi bisa di-download atau disimpan dalam aplikasi ini, atau bisa diedit kembali di sini ya. Misalkan dari ada beberapa poin yang kurang pas atau salah, bisa kita edit di sini. Nah, berikutnya misalkan akan diberikan kepada siswa secara daring ya, kita tinggal klik di sini mulai sekarang. Oke. Nah, juga di sini bisa kita pilih ya, bisa kita pilih. Nah, ini kan harus mengundang siswa ya. Di sini bisa mode klasik, penugasan, penguasaan, kecepatan guru. Nah, yang sudah saya coba beberapa kali yaitu mode klasik dan bisa juga kecepatan guru, tapi ini secara manual kita harus memindahkan soal-soal berikutnya seperti itu. Kalau untuk klasik di sini secara otomatis nanti siswa setelah selesai mengerjakan soal pertama ya menjawab, nanti akan beralih ke soal-soal berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ya sebelum kita memulai atau membagikan ada menu-menu ya di sini, tetapkan kelas. Ya, kalau mau dirubah silakan, kalau saya di sini biarkan aja. Penilaian berdiferensiasi tidak. Berikutnya di sini di sini ada bonus performa. Jadi nanti untuk pengerjaan soal ini sebenarnya bagi siswa lumayan cukup asik dan seru juga ya. Karena modelnya seperti kita bermain game tapi bentuk kuis gitu ya. Ini nanti ada performa atau bonus-bonus gitu. Atau misalkan koin, seperti main game lah seperti itu. Nah, di sini boleh kita aktifkan dan boleh kita off-kan. Terus berikutnya di sini ada sesuaikan opsi acak, menghidupkan, mematikan musik, memberi nama pabrik dan lainnya. Bisa kita klik. Nah, oke, untuk penguasaan pembelajaran. Nah, di sini ini sudah otomatis ya. Terus mode bank soal adaptif. Ini saya tidak aktifkan. Tanya jawab, tunjukkan jawaban selama aktivitas itu, silahkan mau diaktifkan atau tidak, itu juga silahkan ya. Nanti setiap jawaban yang dijawab oleh siswa akan ditunjukkan langsung benar dan salahnya. Terus tampilkan kunci jawaban setelah kuis aktif. Jadi setelah selesai kuis nanti siswa mengerjakan, nanti akan tampil ya, berapa jumlah soal yang dikerjakan, berapa benarnya dan salah. Nah, soal secara acak, soal diacak, itu mau diacak silakan, mau misalkan tidak berarti di off-kan. Kalau diacak kita on-kan. Pilih jawaban acak. Nah, jawaban juga bisa kita acak. Timer, ini timer bisa fleksibel atau kalau waktu ketat tidak bisa ya, ini harus berbayar gitu. Fleksibel ya, atau misalkan tidak ada waktu
ya siswa mengerjakan selama seberesnya. Berarti pertanyaan dan jawaban diakhiri. Kalau misalkan pertanyaan yang susah bagi siswa bisa dilewati dulu ya, atau nanti bisa mengulang jawaban dan jawaban diakhiri. Kalau saya di sini tidak diaktifkan nama factory. Nah, di sini nama-nama siswa ya bisa ditampilkan. Ini nama faktor itu berarti berikan siswa nama-nama menyenangkan yang dihasilkan oleh kuis. Jadi nama-nama yang dihasilkan oleh aplikasi Quizzes ini, gitu ya. Dan juga nanti nama-nama siswa itu pasti akan muncul. Gitu. Musik. Ya. Oke, kalau sudah di sini kita tinggal silang. Nah, berikutnya untuk memberikan ke siswa kita klik mulai. Nah ini ada apa namanya tautan atau link untuk kita bagikan ke siswa atau bisa membagikan bentuk kode atau barcode. Ada beberapa akses pilihan yang apa namanya bisa kita bagikan ke siswa. Nah, ketika misalkan kita akan membagikan ini ke siswa, gitu ya. Jadi nanti harus ada apa namanya untuk bisa memulai ya harus ada pesertanya dulu gitu. Nanti siswa masuk ke link ini ya, terus selanjutnya masukkan kode ini ya, nanti siswa akan masukkan kode ini. Nah, setelah selesai misalkan beberapa siswa sudah masuk, misalkan ada 20 siswa sudah masuk, nanti di sini akan muncul gitu, siswa yang sudah sudah masuk untuk memulai kuis ya, nanti di sini akan muncul jumlah siswanya dan nama-nama siswanya. Nah, kalau sudah semua berarti bisa kita mulai. Misalkan kita klik mulai oleh gurunya tersebut seperti itu. Karena kalau misalkan siswa sudah masuk ke link ini atau sudah mengklik mulai di HP-nya masing-masing, ketika gurunya belum mengklik mulai, maka pengerjaan soal itu tidak akan bisa berjalan terhadap siswa seperti itu. Oke, nah di sini tidak bisa kita klik mulai karena tidak ada pesertanya. Nah, selanjutnya setelah siswa mengerjakan, nanti bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya itu, nah ini hasil. Ini hasil pengerjaan siswa. Contoh misalkan yang sudah saya lakukan di sini hasil pengerjaan siswa. Nah, ini hasilnya. Ini nama-nama siswa. Terus di sini ada beberapa soal yang betul, ini bertanda hijau. Ini soal yang salah. Terus berikutnya bisa kita download ya, bisa kita download. Di sini ada menu download, ada bisa kita langsung print ya atau disimpan dalam bentuk PDF. Nah, ini hapus ya, contoh misalkan kita download. Oke, kita download misalkan ya, sudah terdownload, kita buka.
kita langsung buka aja di sini. Nah, ini hasilnya. Ada hasil keseluruhan nih, apa nomor ya, ada nomor, ada pertanyaan, tipe soal, di sini semua pilihan ganda, akurasi pertanyaan, dan ini jawaban salah benar, ya, ini belum dinilai. Jadi kalau apa namanya oke. Terus selanjutnya di sini ada data peserta. Nah, di sini data pesertanya. Ini nama pesertanya. Ya, terus ini nilai ya. Ini 70% dengan jawaban benarnya 14 dari 20 soal dengan poinnya 5. 20 soal. Oke, terus selanjutnya di sini ada data waktu. Jadi pengerjaan setiap siswanya waktunya bervariasi nih, ada 44 menit, ada 37 menit ya. Terus detail kuis. Permainan dimulai, ini detail kuis. Nah, seperti itu. Ini hasil apa namanya? Hasil pengerjaan kuis yang dilakukan oleh siswa. Baik, ya itu saja yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan tutorial di malam hari ini. Dan jangan lupa di like ya, komen, subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya, dan untuk mendukung channel daripada video saya ini. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.